Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan semua dan yang terhormat Bapak Prof. Triwijaya selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi dan manajemen teknologi dan inovasi kelas B dan juga didampingi dengan Bapak Tatang. Perkenalkan kami dari kelompok proyek kelas yang pertama ada saya sendiri Akladera Putra Pawigo, dan juga ada Bu Deborah Giovanni, lalu ada Mbak Mareta Putri Ajiatama. Izinkan saya share screen di hasil diskusi kami. Baik, pada kali ini kami mengusung judul ataupun tema pengembangan aplikasi dokumen manajemen sistem atau DMS untuk peningkatan kinerja melalui peningkatan akreditasi di Universitas Putra Surabaya. Yang pertama, ini abstrak ya, akreditasi sendiri adalah sistem eksternal yang merupakan bagian penting untuk menjamin mutu pendidikan tinggi. Guna menilai mutu suatu institusi pendidikan tinggi dibutuhkan alat untuk mengungkapkan dan mengumpulkan data maupun informasi yang disebut dengan istilah borang. Perguruan tinggi yang menjadi objek penelitian adalah Universitas Putra Surabaya, dan permasalahan yang dihadapi yaitu pada saat melakukan pengajuan akreditasi adalah sulitnya melakukan inventarisasi terhadap data dan informasi mendukung yang menjadi syarat kelengkapan dalam menyusun borang akreditasi. Hal tersebut dikarenakan belum sempurnanya sistem pengelolaan dokumen. Dokumen yang ada tersebar di banyak departemen dan sulit untuk dilacak serta review terhadap dokumen sulit dilakukan. Apakah dokumen masih sesuai dengan implementasi di lapangan atau masih sesuai dengan aturan pemerintah dan belum disosialisasikan ke seluruh pengguna? Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi dokumen manajemen sistem yang dapat memperbaiki pengelolaan dokumen untuk meningkatkan kinerja, khususnya peningkatan akreditasi. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan menjadi solusi dalam membantu proses dokumentasi dokumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode bisnis model Canvas atau yang dikenal BMC dan Agile Methodology. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi dokumen manajemen sistem yang dapat memperbaiki pengelolaan dokumen untuk meningkatkan kinerja khususnya peningkatan akreditasi di Universitas Ciputra Surabaya. Pada latar belakang sesuai visi misi dan tujuannya Universitas Ciputra Surabaya, diantaranya untuk mewujudkan universitas yang dikelola secara entrepreneurial dengan memegang prinsip tata pamong yang baik. Maka perlu untuk membangun sistem penjaminan mutu internal yang memastikan tercapainya standar mutu, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Penerapan sistem informasi dalam sistem penjaminan mutu internal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan budaya mutu tersebut. Sebuah sistem manajemen dokumen yang baik atau efektif akan sangat bermanfaat dalam pengelolaan suatu organisasi. Dalam suatu perguruan tinggi, pengelolaan dokumen menjadi sangat penting karena digunakan sebagai pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma. Selain itu, dalam kegiatan akreditasi atau audit ketersediaan dokumen yang baik, jelas, dan sah menjadi salah satu bukti dalam tata kelola institusi yang baik. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini yaitu pada saat melakukan proses akreditasi. Sulitnya melakukan inventarisasi informasi pendukung. Dokumen-dokumen tersebar di setiap departemen, tidak terdokumentasi dengan baik, serta memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencarinya. Terdapat dokumen yang tidak ditemukan dan tidak termonitor statusnya apakah masih berlaku, telah expired, atau bahkan perlu perbaikan menyesuaikan dengan peraturan terbaru. Selain itu, distribusi dokumen ke user yang memerlukan dokumen juga belum dilakukan dengan baik, sehingga tidak seluruh user mengetahui adanya aturan atau pedoman yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu manajemen dokumen secara terpusat yang dikelola dengan baik untuk peningkatan kinerja melalui peningkatan akreditasi. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, perlu dibuat aplikasi yang membantu dalam pengelolaan dokumen. Pengembangan aplikasi dokumen manajemen sistem akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan, revisi, distribusi, penyimpanan, dan bahkan untuk pemusnahan dokumen di Universitas Ciputra Surabaya. Untuk perumusan masalah sendiri, yang pertama bagaimana efektivitas pengembangan aplikasi dokumen manajemen sistem dalam pengelolaan dokumen di Universitas Ciputra Surabaya. Yang kedua, bagaimana aplikasi DMS sendiri atau dokumen manajemen sistem dapat meningkatkan akreditasi. Tujuan penelitian sendiri adalah untuk mengembangkan aplikasi
DMS yang dapat memperbaiki pengelolaan dokumen untuk meningkatkan kinerja, khususnya peningkatan akreditasi. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan menjadi solusi dalam membantu proses dokumentasi dokumen. Sistem ini juga diharapkan mampu menyimpan data atau dokumen institusi secara optimal dan menjadi penyedia informasi pengguna bagi seluruh anggota institusi. Selain itu, yang tak kalah penting yaitu sistem ini dapat mendorong peningkatan kinerja melalui peningkatan akreditasi. Lalu pada manfaat penelitian, sangat bermanfaat bagi Universitas Ciputra Surabaya dalam mengukur efektivitas dan dalam pengembangan aplikasi dokumen manajemen sistem untuk peningkatan akreditasi. Pada bab 2 yang pertama, yakni sistem informasi, dari beberapa gagasan para peneliti ataupun para tokoh, ini dapat disimpulkan, maka sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari sumber daya yang saling berhubungan dalam usaha untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi untuk tujuan tertentu. Terdapat 3 peran utama teknologi dan sistem informasi dalam perusahaan bisnis saat ini. Yang pertama, memberikan dukungan untuk proses dan operasi bisnis. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, mendukung berbagai strategi keunggulan kompetitif. Menurut O'Brien pada tahun 2006. Evaluasi sistem informasi harus terus dilakukan mulai dari sebelum diluncurkan maupun setelah diluncurkan. Evaluasi sistem informasi harus terus dilakukan menyesuaikan dengan perubahan aturan dan perubahan kebutuhan pengguna itu sendiri. Oke, nah selanjutnya ada DMS sendiri, Dokumen Manajemen System, yang merupakan sistem yang terintegrasi dengan cloud server sehingga terjamin lebih aman dari bencana alam dan musibah. Sistem DMS sendiri dilengkapi enkripsi berlapis sehingga aman dari pencurian. Sistem ini juga membuat perusahaan lebih ramah lingkungan karena bisa menghemat penggunaan kertas. Sehingga DMS sendiri memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengatur dokumen yang banyak dengan mudah. Kedua, dapat mengakses dokumen lebih cepat. Ketiga, dapat berkolaborasi dengan rekan kerja. Keempat, dapat menghemat ruang penyimpanan. Kelima, dapat men-tracking siapa sajakah yang merevisi dokumen. 6, mengurangi risiko dokumen hilang. 7, audit lebih mudah dan gampang. Kedelapan, dapat mengakses dokumen kapan saja di mana saja. Tentunya yang terakhir adalah ramah lingkungan. Eh, Berikutnya ada bisnis model kanvas atau BMC. Dan menurut Osterwalder dan Pinyer, BMC sendiri adalah bahasa yang sama untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis. Nah, setelah itu dapat disimpulkan dari beberapa peneliti, maka BMC sendiri adalah salah satu alat strategi yang membantu kita untuk melihat lebih akurat model bisnis kita yang kita jalani. Mengubah konsep bisnis yang rumit menjadi 9 bidang bangun seperti pada gambar di bawah. Yang pertama ada key activities, value proposition, customer relationship, key partner, customer, revenue, channel, key research, dan yang terakhir cost. Selanjutnya ada agile metodologi. Dari beberapa pendapat para peneliti, yang pertama menurut Ken Beck dan rekan-rekan, Agile software development ya, adalah cara membangun software dengan melakukannya dan membantu orang lain membangunnya sekaligus. Agile software development method ataupun agile methodology merupakan sekumpulan metodologi pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada pengembangan interaktif di mana persyaratan dan solusi berkembang melalui kolaborasi antar tim yang terorganisir. Sementara menurut Somerville pada tahun 2011, bahwa metode Agile sendiri itu merupakan metode pengembangan inkremental yang fokus pada pengembangan yang cepat perangkat lunak yang dirilis secara bertahap. Berikutnya ada beberapa model pengembangan perangkat lunak yang termasuk Agile Software Development Method. Yang pertama, Extreme Programming, yang kedua Adaptive Software Development, ketiga Dynamic System Development Method, 4 model Scrum, dan yang terakhir tentunya Agile Modeling.
Dan menurut Pressman pada tahun 2010, model Scrum adalah metode pengembangan piranti lunak secara cepat atau agile. Prinsip Scrum menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat pada metode pengembangan piranti secara cepat yang digunakan untuk menuntun kegiatan pengembangan piranti lunak seperti pemenuhan kebutuhan, analisa, desain, dan penyampaian atau delivery. Berikut adalah rangkaian dari model Scrum itu sendiri. Yang pertama ada aktivitas backlog, aktivitas sprint, aktivitas Scrum meeting, dan pendemuan itu sendiri. Lalu pada akreditasi nasional perguruan tinggi Indonesia, sistem akreditasi nasional perguruan tinggi di Indonesia diatur dalam peraturan BANPT atau BANPT, yakni Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, nomor 13 tahun 2023. Lalu untuk ketentuan mengenai penyelenggara akreditasi nasional ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 32 tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi yang menyatakan hal-hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah membentuk BAN-PT untuk mengembangkan sistem akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT. Yang ketiga, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM. Lembaga akreditasi mandiri merupakan lembaga mandiri bentukan pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi BAN-PT. Dalam hal LAM belum terbentuk, akreditasi program studi dilaksanakan oleh BAN-PT. Dari ketentuan di atas, beberapa ketentuan di atas dapat mengamanatkan bahwa otoritas penyelenggara akreditasi nasional pendidikan tinggi adalah BAN-PT atau bahasa Inggrisnya National Accreditation Agency for Higher Education. Untuk penyelenggaraan akreditasi program studi BAN-PT dibantu oleh LAM yang bersifat mandiri. Oke, selanjutnya pada bab 3 dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Mareta. Baik, terima kasih Mas Dera. Untuk bab 3 metode penelitian, yang pertama ada diagram alur penelitian. Pada bagian diagram alur penelitian akan dijelaskan mengenai tahapan-tahapan dan bagaimana penelitian akan berlangsung ke depannya. Penjelasannya dimulai dari identifikasi masalah hingga mencapai kesimpulan dan saran. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi masalah, dengan melihat dan banyak mencari sumber mengenai studi literatur dan juga studi lapangan yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga setelahnya dapat ditentukan tujuan penelitian yang dikehendaki serta dapat dijadikan sebagai dasar teori dalam penelitian. Selanjutnya, membuat bisnis model kanvas untuk mendapatkan gambaran model bisnis yang tepat untuk perbaikan kegiatan operasional, khususnya pengolahan dokumen. Setelah membuat PMC, dilanjutkan dengan mengembangkan konsep aplikasi Agile Methodology, dan hasil penelitian yang sudah dilakukan, baik konsep aplikasi maupun laporan penelitian, akan didokumentasikan untuk dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian berikutnya. Dan yang selanjutnya ada desain penelitian. Yang pertama ada penentuan data yang dibutuhkan. Nah, di sini dalam objek penelitian ini akan dilakukan pada dokumen manajemen sistem yang ada di Universitas Ciputra. Lalu yang kedua ada pengumpulan data. Untuk di sini beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wawancara, studi pustaka, dan observasi langsung ke objek penelitian, yaitu Universitas Ciputra Surabaya. Dan yang ketiga, dalam tahapan ini, peneliti akan melakukan identifikasi model bisnis dengan menggunakan bisnis model kanvas untuk mengetahui lebih baik terkait model operasional dari Universitas Ciputra Surabaya dan untuk perbaikan kegiatan operasional khususnya pengolahan dokumen. Next. Dan selanjutnya menggunakan agile methodology, dan yang pertama ada perencanaan. Di sini tahap ini membuat rencana sistem yang akan dikembangkan dengan membuat konsep aplikasi untuk mendapatkan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna. Dan yang kedua ada implementasi. Pada tahap implementasi, perencanaan yang telah dibuat sebelumnya akan diimplementasikan menjadi suatu sistem. Adapun pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan untuk selanjutnya ada pengujian perangkat lunak. Nah, di tahapan ini pengujian terhadap sistem yang telah dikembangkan. Penulis melakukan analisa terhadap sistem aplikasi yang telah dibuat dengan pembuatan desain model dan pengetikan kode program, serta melakukan pengujian terhadap aplikasi untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Dan yang keempat ada documentation. Di sini pada tahap ini dilakukan dokumentasi modul dan fungsi sebagai catatan selama pengembangan dan untuk memudahkan tim dalam pengembangan selanjutnya. Dan yang kelima ada deployment. Di sini pada tahap penerapan ini
menyediakan sistem yang telah dibuat untuk pengguna akhir, yaitu kepala kantor, kepala departemen, dan juga kepala unit pelaksana. Dan yang terakhir ada maintenance. Di tahap ini, pemeliharaan sistem dilakukan secara berkala agar aman dari bug sistem. Dan yang terakhir ada laporan dan hasil penelitian. Setelah sistem dan pengujian selesai, peneliti selanjutnya dapat membuat laporan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan secara penuh, baik dan terstruktur, agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penelitian yang telah selesai dilakukan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bu Deborah. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu bisnis model kanvas dari Universitas Ciputra Surabaya. Yang pertama dari key partners itu ada pemerintah, Dikti, Ban PT, LAM, dan LLDikti. Kemudian yang kedua ada asosiasi profesi atau keilmuan. Kemudian yang ketiga adalah lembaga akreditasi internasional, perguruan tinggi lainnya, mitra industri, kemudian industri lainnya, dan juga Ciputra Group. Untuk aktivitas utama ini adalah aktivitas Tridharma perguruan tinggi, yaitu yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu ada juga aktivitas center atau unit bisnis. Untuk resource utamanya ini ada tenaga pendidik atau dosen, kemudian tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan untuk value proposition-nya yaitu adalah entrepreneurial university, kemudian adanya Ciputra Education Digital Experience atau CEDX, kemudian internal quality assurance system dan sarana prasarana yang memadai. Untuk customer relationship ini ada digital relationship dan MBKM dalam pendidikan, kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan untuk channel, ini ada digital communication yang terdiri dari website, kemudian sosial media, kampus expo, pelatihan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar, kemudian dinas pemerintah dan dinas koperasi. Untuk customer segment ini dari calon mahasiswa, dari SMA, SMU, dan SMK, kemudian orang tua mahasiswa, pemerintah, user, yang dari industri ataupun pengguna lulusan lainnya, kemudian customer center. Sedangkan untuk cost structure ini dari pelaksanaan dan pengembangan Tridharma, kemudian pengelolaan dan pengembangan SDM, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana, serta pengembangan institusi. Sedangkan untuk revenue stream ini dari dua, yaitu tuition fee, itu dari mahasiswa, kemudian non-tuition fee yang didapat dari hibah kelembagaan, kemudian hibah kerjasama dengan eksternal, hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, revenue produk atau jasa center atau unit bisnis. Selanjutnya pembahasan kami terkait dokumen manajemen sistem. Aplikasi DMS di UC didefinisikan adalah aplikasi yang didesain untuk mengelola seluruh dokumen sistem manajemen, baik dokumen internal maupun eksternal di Universitas Ciputra Surabaya. Aplikasi ini digunakan untuk proses pengajuan dokumen, proses verifikasi, proses approval, proses upload hingga distribusi dokumen. Nah, adapun fungsi dari aplikasi DMS ini yaitu request pembuatan dokumen baik baru maupun revisi dokumen yang sudah ada, share dokumen ke seluruh departemen terkait, kemudian mencari dokumen mulai dari seluruh jenis dokumen, kemudian monitoring report status dokumen. Adalah alur dari aplikasi dokumen manajemen sistem. Ini dimulai dari kreator ini menginput dokumen manajemen sistem, kemudian dilakukan verifikasi dokumen oleh Departemen Quality Assurance, selanjutnya dilakukan approval oleh pihak-pihak yang memang sudah ditentukan sesuai dengan otorisasinya. Kemudian setelah approve dokumen akan close dan tershare ke ke departemen yang memang sudah disetting, yaitu departemen terkait. Selanjutnya, nah berikut adalah tampilan halaman input dokumen. Jadi di sini kreator mengisi keterangan atau identitas dari dokumen beserta juga dengan isi dokumennya. Selanjutnya dari halaman input dokumen bisa next. Dan selanjutnya setelah dokumen di submit, maka dokumen tersebut akan masuk ke pihak-pihak yang sudah disetting untuk melakukan approval. Ini adalah halaman notifikasinya.
melalui sistem, nanti bisa diklik view, maka dokumen akan terbuka untuk dibaca dan di-approve. Selanjutnya, Mas Dera. Nah, berikut adalah tampilan untuk share dokumen. Jadi ini setting share dokumen di depan pada saat kreator ini menginput dokumennya. Selanjutnya, nah, berikut adalah tampilan halaman pemeriksaan dokumen. Jadi, pihak-pihak yang sudah disetting untuk melakukan approval dapat membaca seluruh isi dokumen. Kemudian nanti di bagian bawah terdapat beberapa tombol, yaitu bisa send back jika memang ada dokumen yang masih harus direvisi, atau di reject jika memang dokumen ini belum perlu dilakukan pengesahan, atau bisa langsung klik tombol approve untuk persetujuan selanjutnya. Kemudian ini adalah setelah dokumen selesai di approve, maka yang berikut adalah tampilan halaman pencarian dokumen. Jadi di sini user dapat mencari seluruh dokumen yang ada di Universitas Ciputra, dapat menuliskan kata kunci di bagian kanan di kolom search, nanti tinggal mengisikan saja kata kuncinya, nanti dokumen akan tampil. Namun dokumen yang tampil di halaman ini semua sesuai dengan otorisasinya. Jadi tidak semua dokumen terbuka ke seluruh departemen, tapi hanya sudah disetting untuk departemen tertentu yang memang terkait dan memerlukan. Selanjutnya, ini adalah tampilan halaman monitoring report. Jadi dari report ini kita dapat memantau status dari dokumen, apakah dokumen itu sudah approve atau masih dalam proses. Selain itu juga kita dapat memantau juga apakah dokumen itu sudah masih valid atau sudah expired atau perlu direvisi. Nah, selain itu juga kita bisa mengecek apakah seluruh dokumen juga sudah tershare ke seluruh departemen. Selanjutnya, nah dari aplikasi DMS kita melakukan analisis implikasi manajerial. Jadi yang pertama ini terdapat efisiensi operasional dari proses pembuatan dokumen, kemudian kolaborasi yang baik dengan seluruh departemen. Selanjutnya keamanan dokumen, karena dokumen sudah tersimpan di dalam sistem, maka keamanan dokumen dapat lebih terjamin. Kemudian pemantauan dan pelacakan ini terhadap dokumen, baik dari statusnya maupun dari prosesnya. Kemudian ada juga implikasinya terhadap penghematan biaya, karena di sini kita tidak perlu lagi menggunakan kertas yang cukup banyak untuk proses approval maupun pencetakan dokumen. Kemudian yang keenam ini terkait dengan audit atau kepatuhan, yaitu pada saat pelaksanaan audit ataupun akreditasi, ini kita bisa menunjukkan dokumen yang valid dengan cepat dan mudah begitu dicari. Selanjutnya, nah berikut adalah tabel perbandingan aktivitas sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi DMS. Ada 5 aktivitas, yang pertama itu dari pembuatan dokumen. Jika sebelumnya ini dilakukan secara manual, menulis di Word gitu atau di Excel, nah setelah adanya aplikasi DMS maka diinput melalui sistem. Kemudian begitu juga dengan pengesahan dokumen manual dicetak, kemudian diserahkan kepada pihak yang harus memeriksa. Setelah menggunakan aplikasi DMS, approval semua melalui sistem. Kemudian pendistribusian dokumen. Jika dulu sebelum adanya aplikasi DMS ini dilakukan melalui email, masing-masing departemen meng-email kepada departemen-departemen yang terkait, namun dengan adanya aplikasi DMS ini otomatis melalui sistem, karena sudah disetting departemen terkait, maka ketika dokumen itu approve, maka akan langsung otomatis ter-email ke seluruh departemen tersebut. Kemudian yang keempat ini monitoring status dokumen. Nah, dulu secara manual direkap satu persatu, kemudian kalau setelah adanya aplikasi DMS ini reminder status dokumen otomatis melalui sistem. Yang kelima, pencarian dokumen. Jika sebelumnya mencari secara manual ke departemen-departemen penanggung jawab dokumen tersebut, dengan adanya aplikasi, ini sudah tersedia semua di sistem dan mencari melalui sistem. Selanjutnya,
Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Jadi dari kesimpulan, pengelolaan dokumen di Universitas Ciputra memiliki peran dalam penilaian akreditasi sesuai dengan kriteria kriteria yang ditetapkan oleh Ban PT. Maka dari itu, dikembangkan aplikasi DMS yang dapat memperbaiki pengelolaan dokumen untuk meningkatkan kinerja, khususnya peningkatan akreditasi yang dilakukan secara kolaborasi antara Departemen Quality Assurance dan Departemen Information and Communication Technology. Alur pengelolaan dokumen menggunakan DMS adalah yang pertama request, kemudian approval, share, kemudian mencari dokumen melalui mulai dari peraturan, kebijakan, standar, manual, pedoman sampai dengan form serta monitoring report. Pengembangan aplikasi dokumen manajemen sistem ini memberikan dampak ke dalam proses operasional antara lain efisiensi operasional, kolaborasi yang baik, keamanan dokumen, pemantauan dan pelacakan, penghematan biaya, audit dan akreditasi. Seluruh dokumen telah tersimpan pada sistem sehingga pada saat proses akreditasi tidak lagi melakukan pencarian dokumen secara manual dan juga seluruh dokumen telah dikategorikan sesuai dengan kriteria akreditasi. Saran dari hasil penelitian yang kami lakukan yaitu yang pertama, aplikasi dokumen manajemen sistem dapat dikembangkan secara mobile sehingga user dapat mengaksesnya menggunakan smartphone. Yang kedua, aplikasi dapat dikembangkan agar dapat diakses oleh pihak eksternal, sehingga pada saat proses pelaksanaan akreditasi dapat dilakukan berbagi dokumen dengan asesor secara online. Dan yang ketiga, aplikasi dapat dikembangkan untuk dokumen bilingual dokumen. Baik, berikut adalah referensi dari penelitian yang kami lakukan. Terima kasih Pak Prof. Tri dan Pak Tatang, demikian untuk presentasi dari kami. Terima kasih, selamat malam.